Halo semuanya, selamat gabung di Travel Session. Hari ini tanggal 2 Juni 2020. Buat yang baru gabung sekarang, mungkin gue bisa cerita dulu sedikit ya. Kalau sebenarnya sesi yang kali ini, Travel Session kali ini adalah lanjutan dari sesi yang sebelumnya. Kemarin rame juga kok. Dan hari ini kita harap juga makin rame lagi nih, karena hari ini makin rame sebenarnya juga yang bakal ngobrol. Kalau masalah topiknya sendiri kayaknya udah tahu lah ya. Kalau kita lagi ngobrolin masalah gimana sih jadinya kehidupan sehari-hari semenjak lo harus di rumah aja, semenjak lo nggak bisa kemana-mana, dan COVID-19 tuh memberikan banyak banget efek ke kehidupan kita masing-masing. Jadi mau nggak mau sebenarnya kita harus belajar adaptasi dengan keadaan baru, rutinitas baru, sampai ke tata krama pun mungkin makin makin harus ada yang dirubah ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nggak semuanya bisa langsung bilang tinggal adaptasi, karena kemarin pun di sesi sebelumnya banyak banget obrolan yang muncul bahwa sebenarnya ada yang jadi stres gara-gara creative blocks, ada juga yang bingung karena dia nggak bisa kerja lagi dan tidak dapat pekerjaan, dan banyak lagi. Dan hari ini kita bakal ngobrol lagi, kita ngobrolin itu lebih lanjut lagi, dan gue udah ada uh, Syafira Shilma, BSc, MBA, dan juga founder of Selaras Pilu. Halo Syafira. Halo, Arga. Dan juga kita udah ada Mariani Surya, yang dia juga instruktur yoga, Yin Yoga, Prenatal Yoga, dan Thai Yoga Message. Halo Mar. Hai, Gap, apa kabar? Malam Alhamdulillah. semuanya. Dan juga kita ada Rizka Purnadi, yang minta dipanggil Caca. Nah, dia adalah Digital Creative Director dan juga Ecopreneur. Halo Caca. Halo Arga dan semuanya sudah bergabung. Halo, jadi gimana? Udah pada makan malam kan yang pasti ya hari ini? Biar semakin semangat nih kita hari Udah ini. dong. Ya kalian sehat-sehat aja dong. semua? Energi. Alhamdulillah. Sehat-sehat Sehat, semua sehat. ya. Oh, Alhamdulillah. gitu. Kemarin juga udah ada travel session ya, sekali lagi buat yang baru gabung juga. Jadi kalau memang kalian penasaran nih, abis ini selesai session ini kemarin gimana sih sessionnya, bisa dilihat di Instagram kita, juga nanti bakal ada di YouTube channel kita ya. Bukan live stream, maksud saya. Recapnya ada di YouTube nanti. Oke, kalian gimana nih hari ini? Nggak dalam keadaan sedang stres ya, karena di rumah aja. Udah pada berapa bulan sih masing-masing? Syafira, udah berapa lama di rumah aja nih? Work from home? Kayaknya sih dari awal-awal social distancing tuh kayak mid-March ya. Tapi kayak setelah itu sih kayak gue sempat keluar kayak to visit friends di rumahnya. Tapi kayak cuman kayak berdua. Atau nggak kayak sempet kayak ikut bokap gue kayak ke tempat kerjanya. Kayak ke site. Cuman kayak that's it sih. Dan biasanya kalau misalnya kayak habis keluar gitu, kayak biasanya kayak I self-quarantine 2 minggu dulu, habis itu baru berani kemana-mana lagi. Oke. Kalau Mariani gimana? Udah berapa lama di rumah aja nih? Ya 2,5 bulan deh Bulan. dari pertengahan Maret juga, dan hari ini pertama kali ngajar lagi di studio yoga. Jadi ya seneng banget. Oh, akhirnya ya bisa keluar lagi ya gitu ya. Ya. Itu tapi ketemu langsung sama peserta? Iya, tadi di studio Oh, oke. yoga offline. Oh. Jadi tapi pun kita tetap keep distancing sih. Jadi nggak bisa Oke. rapat-rapat. Iya. Kalau Caca gimana? Udah hampir 2,5 mau jalan 3 bulan di rumah aja, sampai minggu kemarin ada meeting yang memang benar-benar harus di luar rumah, tapi itu pun di rumah teman, dan kita tetap bayangin meeting pakai masker satu sama lain, sampai kita copot masker tapi semuanya cuci tangan, cuci kaki, bahkan yang pemilik rumah itu semuanya mandi. Baru kita boleh di satu ruangan yang sama. Oh, oke. Jadi emang ada protokolnya lah ya, kalau bisa Ada dibilang protokol gitu. itu. Dan itu juga yang mungkin banyak orang bilang new normal gitu ya. Kalau gue sih bilangnya mungkin beradaptasi dengan situasi yang ada sih, daripada ngomongnya new normal. Nah, kalau lo pada nih, yang pasti kan udah berbulan-bulan selama ini. Kalau yang lo rasain sendiri masing-masing, yang paling gimana sih perubahannya dari rutinitas lo yang sehari-harinya gimana, terus semenjak ada COVID-19 dan cuma harus di rumah doang, perubahan apa sih yang paling berasa buat kalian? Syafira, mungkin bisa mau cerita? Iya, kalau gue itu kan orangnya
istilahnya tuh kayak dibilang kaki gatel banget kan. So I used to have like a really packed schedule. Kayak misalkan dari pagi tuh misalnya gue kayak pasti olahraga dulu di mana. Habis itu ntar kayak siang-siangnya lunch, habis itu meeting, habis itu ini. Terus kayak habis selesai kerjaan, ntar kayak malamnya misalnya dinner or hang out with friends. Yang kayak bener-bener almost every day itu kayak pack kayak gitu. Kayak olahraga, kerja, ketemu teman, olahraga, kerja, ketemu teman gitu. Terus kayak soalnya pada saat itu gue merasa kayak gue naker kayak produktivitas gue tuh dari itu gitu loh, kayak dapat semuanya. Cuman sekarang kayak COVID, gue jadi kayak ya home exercise, work from home, and other stuff. Meeting-meeting juga semua pasti Zoom. Oke. Kalau Mariani gimana? Kurang lebih sih sama ya. Jadi sebelum COVID ini kan kerjaan juga padat, jadi setiap hari itu pasti ada kelas pagi sore. Jadi ketika ini COVID, ya pertengahan Maret tadi tiba-tiba semuanya harus drop, agak bingung. Terus kayaknya pas April juga sempet yang ngerasa agak stres sih, aduh nggak punya kerjaan, dan tiba-tiba kesibukan juga jadi hilang semua rasanya. Tapi ternyata banyak hal yang bisa dikerjain sih gitu. Oke. Kalau Caca gimana nih, kreatif director pasti pusing banget nih ya biasanya. Gimana, Ca? Jujur untuk kalian yang pastinya bekerja untuk arts, media, ataupun entertainment industry, berasa sekali kalau kita bekerja menjadi bukan double, triple, atau fourth job lagi ya. Itu yang namanya bangun tidur di pagi hari, weekend sampai dengan weekday itu sama aja. Itu pressure-nya bukannya mengeluh ya, tapi saling sharing. Berasa banget perbedaannya setelah COVID-19 karena kita mengejar nih dari yang tadinya kita mungkin punya offline campaign atau kita mungkin punya offline seminar atau kita mungkin punya offline activity yang jadinya kita alokasikan menjadi sebuah online activity di mana deadline-nya amat sangat juara dan juga pekerjaan. Tapi so far mulai terbiasa di 1 sampai dengan 2 bulan karena alhamdulillahnya network dari pekerjaan dan juga orang rumah mendukung environmental untuk working from home. Iya. Mungkin satu hal juga tadi si Mariana sempat bilang jadi sering ketemu lewat online juga gitu. Kalau gue pribadi ya, mungkin gue cerita sedikit, gue akhirnya jadi makin keep in touch sama orang-orang yang nggak pernah ketemu lagi gitu. Kayak udah berapa bulan tiba-tiba karena mungkin ini ya, gara-gara kita udah mulai terbiasa Zoom meeting terus tiap hari dan semuanya harus dilakukan lewat online, akhirnya hal itu pula juga yang gue biasa lakukan akhirnya dengan teman-teman yang udah jarang banget ketemu. Kalau kalian nih, sama keluarga, sama teman, dan lain-lain, ada berasa nggak hal yang sama nggak sih, yang serupa gitu? Maksud gue, gara-gara lo jadi di rumah doang, akhirnya mencoba untuk berkomunikasi, tetap keep in touch lewat online gitu. Syafira, mungkin? Iya, kalau gue sih, gue almost every day gue ada call pasti sama temen ya. Karena kan kayak gue juga orangnya tuh extrovert banget. Kayak gue tuh harus kayak socializing gitu. Jadi kayak gue almost every day kayak malam-malam pasti ada call. Cuman biasanya lebih ke orang yang memang gue sering ketemu aja, yang kayak gue deket-deket aja gitu sih. Kalau misalkan dulu kan gue juga kuliah di London sama mungkin kayak teman-teman gue yang di London gitu, kayak gitu. Gitu sih. Kalau family sih, alhamdulillahnya kayak waktu Lebaran kemarin sempat ketemu, tapi itu juga kayak nggak banyak, itu cuma yang kayak inti doang, dan keluarga gue juga kan semua kayak di rumah gitu, jadi. Oh gitu ya. Jadi ada ya gitulah jadinya ya, gara-gara. Makin tapi emang itu sih, mungkin banyak juga teman-teman yang partisipan hari ini mulai ngerasa tuh ya jadi makin berasa kehilangan momen buat ketemu sama teman-teman juga sih ya. Kalau Mariani gimana? Tadi sempat mention juga kan sebelumnya. Ya, kalau aku sih, karena aku kan tinggal di Bali, jadi pas kemarin Lebaran kan memang sebelum ada COVID, rencananya kita mau balik ke Jakarta. Tapi ternyata kan bubar jalan nih, ceritanya gitu. Ya, jadi terpaksa ya dengan Zoom, dengan WhatsApp call, WhatsApp video, kita yang ngobrol sama keluarga-keluarga di Jakarta. Dan juga ada satu ipar aku kan, akhirnya dia kejebak, nggak bisa pulang karena dia di Swiss. Ya oke sih, mengurangi rasa kangen juga ya gitu. Iya. Sampai sekarang kita nggak bisa ketemu secara physically. Iya, fisik gitu.
Dan biasanya juga kagak tahu tuh sebenarnya kita pernah kangen gitu. Pas begini udah tahu kagak bisa Ya, ketemu, kayak kita jadi kehilangan jadi baru berasa betul. kangen ya. Karena Iya, jadi iya. dengan COVID ini kita apa ya? Jadi lebih menghargai apa yang biasanya kita nggak ngerasa biasa aja gitu kan. Jadi ternyata hal ini penting gitu. Karena hari ini bikin ngangenin gitu sih. Kita Indonesia banget sih ya gitu. Begitu diambil baru berasa kehilangan Benar. gitu. Kalau Caca gimana tuh? Kalau aku memang mungkin hampir 65% hidup aku dedikasikan untuk bekerja. Jadi yang pertama amat sangat berasa banget itu ketika yang biasanya setiap hari itu meeting setiap hari outdoor itu bisa 3, 2, 3, bahkan pernah 4 kali dalam 1 minggu. Akhirnya impact-nya itu karena aku sedikit loner life ya, dalam arti aku punya beberapa certain circles dan family yang selalu aku temuin, tapi terutama seringnya tuh cuma keluarga doang. Itu jadi berasa banget yang biasanya aku ketemu kakakku yang pertama, kakakku yang kedua, karena kita sudah beda rumah kan. Itu almost every weekend aku meluangkan waktu bersama mereka, kita nggak bisa ketemu sama sekali. Itu awal-awal COVID-19, 1-1,5 bulan tuh sering banget yang ngechat, hey guys, how are you? Terus juga ada beberapa teman lama yang mereka pada ngambil S2 di London, di US, yang kita nggak pernah keep in touch. Tapi akhirnya kita malah jadi Zoom meeting, terus juga kita jadi main yang Gartic kalau nggak salah ya, yang sambil gambar. Yang sebenarnya kita bisa ngelakuin sebelumnya. Dan yang paling impactful banget adalah ketika perusahaan yang sedang aku bekerja bersama bareng, kita jadi sadar kalau ternyata bekerja tuh nggak harus 80% penting loh ke kantor. Ternyata sebenarnya dengan Zoom meeting atau dengan Slack dan aplikasi yang sudah ada, kita masih bisa merunning pekerjaan bersama. Jadi sebenarnya 20% dialokasikan kita duduk di kantor, itu ternyata tidak sepenting 80% biasanya kita di kantor. Cuma berbeda nih, kalau kita bekerja untuk produksi dan seni. Tetap harus bertatap muka dan juga tetap harus ngurus syuting dan juga rundown yang tidak bisa diganggu. Jadi so far, mungkin COVID-19 lebih ke arah yang bagaimana kita mengadaptasinya sendiri sih. Iya. Tapi gue tertarik tuh sebenarnya tadi si Caca sempat bilang masalah orang-orang yang ada di ranah produksi ya, kreatif industri terutama. Karena teman-teman juga banyak banget yang kehilangan pekerjaan, proyek-proyek juga banyak yang kagak bisa jalan. Nah, ini kita ngomong bisnisnya mungkin kali ya. Kalau lu sendiri, Cak, pekerjaan lu sebagai digital creative director gitu, seterpengaruh itukah dengan keadaan ini? Kita mungkin bicara soal ini ya, working wise gitu. Amat sangat terpengaruh karena salah satu impact yang gue alami sendiri adalah di perusahaan yang gue bekerja untuk part-time, itu gue dari creative director tiba-tiba dialokasikan, bukan diganti ya, dialokasikan untuk sementara menjadi public relations manager. Itu kan benar-benar beda sekali. Dan ada satu sahabat gue yang tadinya bekerja untuk sebagai video editor dan juga video production, di-cut gitu aja. Sebenarnya nggak cuma satu. Tapi memang impact dari COVID-19 untuk agensi maupun perusahaan besar untuk anak-anak art ini yang amat sangat sebenarnya berpengaruh. Mungkin bagi sebagian orang-orang yang membuat sebuah campaign atau orang-orang produksi tidak terlihat sepenting itu, tapi sebenarnya ketika COVID-19 nge-attack kita semua, boom, itu banyak sekali pengaruhnya dan juga yang merasakan itu semua sih. Iya. Mungkin kalau yang berasa banget juga nih, kayak Mariani gitu ya, dia kan yoga instructor dan pasti day to day basisnya ketemu banyak orang gitu, biasanya ketemu banyak orang, terus tiba-tiba datang COVID, semua orang mau di rumah aja. Kalau lu sendiri, sehari-hari jadi gimana tuh terkait pekerjaan sehari-hari? Ya, waktu COVID akhirnya benar-benar semua kelas di drop. Paling aku cuma ambil beberapa private class, jadi one-on-one, itu pun ya pasti berpengaruh banget. Jadi, karena kan aku tinggal di Bali, jadinya aku pikir pariwisata kan pasti paling nomor 1 nih terdampak kan. Awalnya aku nggak berpikir sampai sejauh ini
kerjaan-kerjaan lain akan terpengaruh. Tapi ternyata lama-kelamaan, ternyata nggak cuma pariwisata, karena kan semua pariwisata akhirnya orang-orangnya juga pendapatannya dari sana, karena mereka nggak punya pekerjaan, jadi mereka harus nge-cut expenses mereka yang lain-lain. Jadi ya salah satunya kelas-kelas yoga juga pertama ditutup, karena orang-orang juga ya itu harus diam di rumah, nggak boleh ada ngumpul-ngumpul. Terus ya dan yang lain pasti adalah budget untuk hal yang lain kan sebenarnya mereka akan keep untuk hal yang lebih penting dulu, karena kan kita nggak pernah tahu nih si COVID ini sampai kapan berlangsung gitu. Jadi ya ini berpengaruh banget sih sama kelas yoga pasti. Iya. Dan juga banyak teman-teman lain juga gitu, kayak kemarin sempat dibahas sama Joanna juga, gym class gitu, dan banyak gym-gym juga yang nggak bisa beroperasi itu gara-gara ini. Tapi lu sendiri kemarin udah mulai buka kelas lagi ya? Hari ini. Oh, hari ini ya, sorry. Iya. Berarti mulai hari ini benar baru buka kelas? Hari ini. Oh, itu protokol berubah banget dong ya pasti? Protokol berubah banget. Harus nanti kita coba, adaptasi. Ntar kita coba obrolin lagi ya, itu gue tertarik gitu. Kalau Syafira sendiri dari segi bisnis, apalagi lu kemarin itu ya MBA di sana, lu sendiri ngelihat pekerjaan lu sehari-hari dan apa yang bisa lo lakukan sih sebenarnya sama kejadian COVID-19 ini sendiri? Ya, jadi kan gue baru aja selesai masters kan bulan Januari kemarin kan, dan jadi gue baru banget balik Jakarta tuh bulan Februari. Itu cuman kayak waktu gue di sana, gue tuh udah mulai kayak building my sportswear brand itu yang selaras biru, yang kita punya brand terbuat dari recycled materials. Nah, tapi pas gue baru balik ke Indonesia itu kan sempat my manufacturer kan itu di Bali kan, jadi sempat kayak Jakarta Bali untuk kayak ngecek tempat, vendor, bahan semuanya. Tapi pas kemarin COVID jadi kayak of course kayak gue nggak bisa mantau ke Bali. Terus kayak production gue juga, maksudnya kita kan baru mulai sampling, cuman my timeline tuh harusnya summer ini gue tuh udah launch gitu. Cuman ini udah masuk Juni, kayak ini masih kayak tahap production gitu. Karena awalnya juga sempet mandek kan, pas awal-awal kan bener-bener semua stop, kayak kerjaan semua kayak stop. Jadi kayak produksi juga nggak bisa. Terus kayak gue juga di Bali, manufacturer gue itu semua, kalau di Bali kan banyak kan kliennya dari luar negeri kan. Jadi yang transaksinya tuh pakai US dollar, dan gue juga dihargain sama dia bayar rate-nya pakai US dollar instead of rupiah. Terus kemarin sempat kayak 16.000 hampir 17.000 kan, gue kayak mikir kayaknya nggak bisa nih produksi bayarin dengan rate US dollar. Tapi kayak akhirnya gue sama manufacturer gue, kita juga kayak kita meeting, kita discuss kayak gimana jalan tengahnya. Ya udah akhirnya kita setuju kayak kita transaksi, kayak karena COVID ini kan kayak di luar our control, right? Jadi kita udah bisa pakai rupiah, jadi alhamdulillahnya produksi juga udah mulai berjalan lagi meskipun kayak agak slow gitu. Tapi itu seru ya tadi. Sebenarnya benar banget sih masalah dolar. Kayaknya banyak banget nih yang berasa, terutama orang-orang di produksi juga, ada yang kerjaannya belanja barang-barang seperti itu juga jadi ke-pending. Itu bisa dipakai tuh triknya Syafira tadi. Mungkin lu bisa coba for Indonesian rate gitu ya. Pakai rate-nya Indonesia banget. By the way, ini teman-teman partisipan, kalau lu ada yang pengen ditanyain sekarang gitu, takut lu lupa, lu bisa tanya lewat chat dulu ya sekarang. Nanti bisa kita bacain, atau nanti kalau memang lu udah ngechat tapi pengen ngobrol langsung juga, nanti kita bisa open mic di sini, bisa di-unmute mic-nya ya. Kita lanjut ya. Tadi udah ngobrolin masalah ya gitulah bisnis, terus kalian gimana menghadapinya. Cuma gue yang penasaran nih, ini udah ya, kita udah sedikit dulu ngobrolin masalah bisnis. Kalian sendiri personally, oke lah kalau sekarang nih udah seger-seger mukanya gitu, udah pada mandi, tiap hari bangun pagi semangat buat mandi, tapi along the way ini 3 bulan loh gitu, maksud gue lo confined itu your house doang, itu nggak bisa kemana-mana. Lo masing-masing kalian pernah ngerasain nggak sih titik di mana lo ini it's too much for me gitu, lo kayak mentally mulai merasa ada sesuatu yang salah gitu ya, mungkin kayak yang sempat gue bahas juga tuh kemarin, gue pribadi
karena gue emang tiap hari kerjaannya mikirin urusan kreatif juga gitu ya, gue makin berasa kalau inspirasi jadi block banget sih. Gue nggak bisa. Gue baru sadar kalau selama ini inspirasi gue tuh datang karena gue kemana-mana gitu, ngalur ngidul tiap hari naik mobil segala macam, inspirasinya datang gara-gara hal-hal seperti itu. Kalau kalian gitu, ada nggak sih yang berasa banget akhirnya bikin kalian berasa jadi kalau ini nih, oh ini something is wrong gitu. Mungkin mulai dari Syafira, terus sendiri gimana? Iya, gue sih ada banget. Karena kan tadi as I said before, gue tuh orangnya very very aktif dan gue dulu tuh menakar ke produktivitas gue tuh kayak dari oke, dalam hari ini gue pagi udah olahraga, siang gue udah kerja meeting, terus malam gue bisa socialize juga. Itu kan terus kayak waktu COVID kita semua di rumah kan, jadi of course gue nggak bisa ngelakuin itu semua dong. Jadi kayak awal-awal tuh gue nangis ada banget. Terus kayak merasa kayak hidupnya gila, nggak guna banget hidup kayak gini. Padahal ya bisa apa home exercise atau kayak Zoom meeting. Cuman kan kayak beda gitu loh rasanya. Terus ya gitu sih kayak awal-awal tuh merasa kayak hidupnya tuh kayak nggak produktif banget gitu loh pada awal-awal ya. Tapi kalau sekarang sih kayak udah di kayak I practice kayak a lot of some exercise kayak including meditation and journaling, jadi itu kayak bisa help juga sih. Oke, jadi lo sebenarnya menanggulanginya kayak gitu tadi ya, mulai pelan-pelan. Iya kayak Ya. Kalau Mariani sendiri gimana? Sempat nggak ngerasain momen itu? Sempat pasti sempat, semua orang kan, apalagi manusia kan, ini kan kita makhluk sosial, jadi kayaknya bulan-bulan April gitu ya, jadi aku sempat yang ngerasa, aduh, seperti tadi Syafira bilang, kayaknya kita kok nggak berfungsi banget nih, nggak berguna banget gitu kan, tiba-tiba yang setiap hari punya kerjaan dari pagi sampai malam gitu, pokoknya pagi udah keluar karena ngajar, terus siang aku kan jemput anak gitu kan, sore nanti ada kelas lagi, tiba-tiba nih yang harus stop gitu langsung di rumah seharian, terus plus bantuin anak sekolah juga, langsung rambut rasanya berdiri. Ya awal-awal merasa agak stres iya, terus ya lama-lama aku juga mikir sih ngapain ya, harus apa gitu, tapi ternyata banyak hal yang tadi aku bilang itu sebenarnya banyak hal yang bisa dikerjain. Jadi selama ini aku beli banyak buku tapi belum sempat dibaca karena jadwal ngajar juga padat, jadi sekarang punya waktu untuk tiduran sambil baca buku tentang yoga ataupun tentang apapun gitu. Terus ikut kelas-kelas online dari guru-guru yang sebelumnya nggak pernah bisa ikut karena mereka di luar. Jadi sekarang sebenarnya kesempatannya jadi banyak hal-hal yang bisa gitu ya? aku buat diri sendiri. Jadinya lebih ke yang ini sih, kan biasanya kita memberikan ke orang kan ketika ngajar. Jadi ini waktunya untuk kita memberikan ke diri kita sendiri sih. Buat aku di situ. Jadi ya blessing in disguise sih. Gitu. Iya. Kalau Caca gimana? Breakdown atau enggaknya itu benar-benar pasti yang namanya transisi dalam situasi dan tragedi kan berasa sekali ya. Tapi yang paling ada satu momen in life yang dimana aku merasa both in my work actually bisa dilakukan offline dan online, walaupun ada certain things yang tetap harus ketemu tatap muka sama klien ataupun bikin produksi campaign atau produksi iklan bahkan, cuma tetap masih bisa dikontrol dan yang seperti aku bilang sebelumnya diganti menjadi online campaign atau online activity. Tapi yang paling berasa banget itu benar-benar ketika gue adalah orang yang setiap hari itu kerja terus dan benar-benar social life-nya itu mungkin sedikit lebih ke arah yang people who I met for works. Jadi pada saat COVID-19 justru the tunnel of the light is I have time for break. Salah satu contohnya adalah bisa kembali untuk memiliki rutinitas olahraga lagi dan memiliki rutinitas untuk bersilaturahmi dengan teman-teman di luar dari pekerjaan. Mungkin beda dari Syafsi ataupun Mariani, tapi tunnel light saya di COVID-19 ini malah
mungkin sedikit kebalikannya, tapi tetap the impact is it's just really real, walaupun buruk, walaupun memang berbeda dari normal life yang kita hadapi, tapi memang every little things in life itu terjadi happens for a good reason. Jadi bagaimana kita menghadapinya dan juga solusinya sendiri sih yang membawa kita untuk menjadi tidak mental breakdown. Oke, iya. Mungkin sebenarnya balik lagi ke diri sendiri masing-masing gitu ya. Cuma nih, kalau tadi kita dari kalian semua kan bisa figure out tuh apa sih yang bisa ngebuat gue balik lagi, gue bisa berdiri lagi gitu dengan kaki sendiri. Tapi di luar kan tahu lah ya, mungkin lo juga pada udah ngeliat lah kalau di story ada yang inilah, ada yang tiba-tiba kemarin ini gue singgung lagi, mungkin sempat gue singgung minggu lalu. Ada orang-orang yang malah ngerasa sebenarnya ini kok gue tidak produktif ya, ketika semua orang produktif gue malah jadi begini gitu, malah jadi mental breakdown gara-gara gitu. Padahal sebenarnya tadi kayak Caca bilang juga itu fokus pada intinya kita adalah gimana kita bisa memanage diri sendiri. Nah, tapi mungkin lo bertiga ini udah pernah ngeliat juga lah gitu kali di story, di sosial media, atau teman-teman sekitar kalian, mungkin ada yang mengalami hal yang sama. Kalian pernah coba melakukan sesuatu nggak sih buat membantu mereka? Gitu. Tuh, Caca langsung nganggut-nganggut tuh. Mungkin dia punya ide ya. Apa tuh, Caca? Gimana, Caca? Question actually. Gimana? Oke, langsung Iya. aku jawab ya. Jadi, terima kasih banget Arga. Ini statement yang amat sangat membantu untuk kita semua yang alhamdulillah hari ini join. Aku sedikit mau sharing salah satu dari statement Arga dan pertanyaan Arga itu sendiri. Aku sampai jadi fokus dan meneruskan satu tulisan yang dimana sebenarnya online sih, namanya Berkisah Dalam Jiwa. Ini bukan promosi ya untuk yang nonton. Nggak apa-apa kok, promosi juga, nggak apa-apa. Tapi lebih ke arah aku mau sharing. Jadi saking ada beberapa mungkin pressure atau hal-hal yang maybe certain things in life yang kita nggak bisa ungkapkan ke orang rumah atau ke sahabat kita, tapi ketika kita duduk sendiri di kamar yang oh my god, what am I gonna do? Udah, workout udah, makan udah, bikin konten udah, atau udah ngapain lagi lah yang selebihnya dari itu. What should I do? Salah satu alternatif yang aku pribadi lakukan adalah I start to write again, even though it's not a perfect writings, atau siapapun yang menonton live hari ini, even though we are not good on everything, mungkin salah satu yang join di live hari ini, kalian suka masak, atau kalian suka bikin konten mengenai makanan, atau konten mengenai kehidupan, atau positive message, please don't stop. Karena salah satu positivity dari COVID-19 ini ternyata itu digging our patience yang jadi continuously, gimana caranya kita menggunakan waktu sekarang dan hal yang tadinya membuat kita breakdown dan hal yang tadinya membuat kita bertanya-tanya nih, apain lagi ya gue? Tapi sebenarnya we can keep continuously doing. Selain memikirkan, I'm not productive enough. I'm seeing a lot of people doing this blah, doing this blah, doing this blah. Sometimes in life, we all need a time to break. Sometimes in life, we're all as human beings need a time to value ourselves, need a time to digging what's exactly we're all needs, our soul spirits needed. So it's okay to be perfectly not doing anything and maybe unproductive things that you feel. Cooking, writing, sketching, anything, as long it makes you happy, don't pressure it. Gitu aja sih dari saya. Tapi lucunya sih itu tadi lo sempat kesinggung juga sih, gue bukan kesinggung, guanya kesinggung ya. Ada hal yang lo singgung tadi sebenarnya itu benar banget sih. Kadang-kadang kita itu overwhelmed sama maunya kita sampai kita lupa sebenarnya kita butuhnya apa. Ini banyak banget nih. Mungkin berasa sih. Kalau gue sendiri sih berasa banget begitu kemarin ya. Gara-gara ini gue harus produktif nih, semua orang produktif, masa gue kagak produktif, dan akhirnya lo makan diri lo sendiri. Sebenarnya ya udahlah gitu, lo ini adalah saat yang tepat, WFH ini adalah saat yang tepat buat lo hidup untuk diri lo sendiri gitu.
Ya makan sendiri, tidur sendiri gitu. Kita coba ngomong sama yin yoga instruktor nih. Jadi kalau dari lo sendiri gimana? Ya. Iya, akhirnya kalau gue waktu itu akhirnya ya balik lagi sih, untungnya kan punya background yoga gitu kan, punya ya meditasi, breathwork gitu kan, nafas. Jadi sebenarnya nafas itu tuh penting banget. Jadi dengan nafas, kadang orang tuh ketika dia tegang kan justru malah nahan nafas kan gitu. Itu kan yang salah justru. Jadi ketika kita merasa nggak enak di sini, coba nafas panjang, terus hembusin pelan-pelan gitu. Jadi kalau kata orang-orang self-healing itu kan, you have to realize every feeling and emotions gitu. Jadi do not deny, just acknowledge and accept it gitu. Jadi sebenarnya ya balik lagi adalah how to love yourself and self acceptance-nya gitu. Jadi ya mungkin kita kalau lihat tetangga-tetangga aku juga, wah dia bisa masak, bisa jualan ini selama COVID ini. Kok aku nggak bisa ngapa-ngapain ya? Gue nggak bisa ngapa-ngapain karena gue nggak bisa masak. Tapi ya udah, coba sadari aja dan terima, jangan disangkal gitu. Jadi kita sadari kekurangan sama kelebihan kita. Lalu pasti semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak semua orang pasti kurang terus, jelek terus gitu. Dan kalau kita di yoga itu biasanya ngomongnya adalah nothing is absolute gitu kan. Jadi nggak ada yang mutlak. Pasti semua hal buruk, hal baik, semua pasti berlalu. Jadi ya ikutin aja, follow aja the process. Mungkin nggak bisa semuanya, aku nggak bisa bilang itu enjoy. Jadi ya kita harus hadapi apapun yang terjadi. Ya how to love yourself and bagaimana menerima diri kita seadanya aja. Oke. Kalau dari Syafira gimana? Ada insight juga kah? Ya, kalau misalkan kayak gue sama teman-teman gue gitu kan, kayak kita sering banget kayak motivate each other yang kayak, aduh gue stres gitu. Cuman kayak menurut aku sih sebenarnya kuncinya adalah kita kan kebanyakan orang stres karena merasa nggak produktif lah, jadi kayak ngerasanya hidupnya tuh istilahnya kayak moyung, which is kayak gue nggak ngapa-ngapain gitu. Sedangkan kayak biasanya tuh kita tuh always kayak ambitious, harus gini gitu. Dan menurut gue orang stres yang kayak di COVID tuh kayaknya lebih, for me tuh kayak feeling of discontentment at home. Kayak merasa kayak nggak cukup gitu loh dengan apa yang gue bisa lakuin di rumah gitu. Jadi kayaknya mesti diubah aja sih mindsetnya, kayak gue tuh kadang gue practice kayak pas gue lagi stresnya banget, kayak every morning gue tuh ada kayak daily morning affirmation yang kayak okay, kayak you are enough, you are in a very good place, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak maksudnya kayak udah lu kayak stop being kayak overly ambitious yang kayak lu mesti ngelakuin kayak A, B, C, D, E, F, G. Cuman maksudnya kayak sekarang tuh kayak lu tuh gak apa-apa loh gitu, kayak di rumah gitu, kayak masih banyak juga yang bisa dilakuin kayak kata Caca tadi gitu. Terus kayak orang-orang misalkan gue bilang, lu harus content aja kayak di rumah apa gimana. Terus tapi kayak being content tuh doesn't mean kayak, being content tuh beda sama kayak complacent, which is kayak not having the desire to improve. Malah menurut gue kalau lu content dengan diri lu, kalau misalkan kayak lu merasa enough with what you have, justru kayak reason for your improvement itu bisa serve something bigger than yourself gitu loh. Kayak misalkan kayak gue kenapa gue start bisnis yang sportswear tuh yang sustainable, padahal kayak I know the market in Indonesia is still very niche, tapi kayak ya gue mau create awareness agar orang-orang tuh lebih aware bahwa kayak plastic pollution tuh udah parah banget. Jadi kayak gotta start somewhere gitu. Ya, just be content and then you'll feel happy. Bener nggak yoga instructor? Gitu ya. Kalau sebenarnya gitu ya, afirmasi gitu ya. Bener nggak gitu? Iya. Tapi tadi gue suka sih pas Syafira bilang kita harus konten sebenarnya. Cuma sebenarnya nih mungkin kalian bisa kasih insight juga ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kapan waktunya buat stop atau cara buat stop deh gitu. Karena kita kan sebenarnya manusia, kita tidak bisa aware kalau sebenarnya kita tuh nggak bisa berhenti berpikir gitu. Kita nggak aware gimana caranya berhenti berpikir. Beberapa teman-teman kita juga mungkin, ini partisipan hari ini mungkin ada juga tuh yang, gue termasuk salah satu dulunya ya, yang kalau udah mulai mikir tuh udah bisa sampai pagi gue kagak tidur cuma gara-gara mikir doang gitu loh.
Kalau lo sih dari Syafira dulu deh, mungkin tadi yang sempat ngebahas konten juga. Lo sendiri gimana sih mensiasati lo biar tidak overthinking gitu, masalah hal ini? Oh ya, kalau itu wah gue sempat kayak a few years back tuh itu sempat menjadi one of my biggest issues ya. Overthinking leads to anxiety and stuff. Jadi kayak gue sempat banget juga ada masalah itu. Terus kan gue juga dulu I studied psychology kan for my undergrad. Jadi tuh gue lumayan practice mindfulness. Terus jadi kayak be in the moment. Soalnya kan kalau overthinking kan biasanya kita tuh nge-place diri kita tuh di hal-hal yang akan nanti di masa depan gitu loh. Jadi kayak to stop that, kayak kita practice mindfulness aja. Misalkan kayak kalau lagi parah banget, misalkan gue tuh biasanya kayak merem aja, terus kayak focus on my surroundings. Bisa kayak gue denger suara mobil, suara apa, tapi itu kayak it helps you relax sih. Dan kayak tadi juga kalau misalkan stres karena kayak merasanya kurang pesimis, kayaknya gue hidupnya juga nggak jelas gitu. Itu gue sempat juga kayak literally count my blessings. Jadi kayak biasanya gue tiap hari misalkan di journal gue tulis kayak hal-hal yang gue grateful of kayak in the last 24 hours. Terus kayak gue biasanya juga connect misalkan kayak how those blessings made me feel. Misalkan kayak oh misalkan tadi simple things ya, misalkan oh tadi nyokap gue cium gue. Tuh gue kayak oh, itu bikin gue merasa kayak connected and like appreciated yang kayak gitu-gitu sih. Itu tuh bisa jadi happy kayak dengan kayak counting your blessings instead of focusing yang kayak all the negativities yang corona ini. Mariani sama Caca ada insight juga Kak, mungkin pengen ditambahin terkait ini konten yang ini. Ya kalau aku sih sama sih sebenarnya, maksudnya mungkin nih waktunya adalah reconnect to yourself sih. Kayak misal lo nggak bisa berhenti berpikir, coba aja setiap pagi nih misalnya bangun pagi gitu, coba aja duduk diem gitu, nggak usah lama-lama deh, 5 menit aja cukup kok, tutup mata terus tapi lo fokus sama nafas aja gitu, misalnya tarik nafas melalui hidung, nanti hembusin melalui hidung pelan-pelan gitu. Jadi nggak usah, jadi fokus dulu sama nafas aja kalau gue biasanya gitu. Jadi nggak usah, you just have to spend 5 minutes, it's more than enough gitu. Kalau gue biasanya gitu. Ntar besok pagi gue coba ya. Bener tadi kata Syafira juga, coba kita berpikir kadang kita selalu kekurangan ini, tapi kalau misal bangun pagi, kita masih bangun di tempat tidur, ruangannya masih AC misalnya gitu, terus masih punya rumah, masih punya sarapan, mungkin nggak banyak orang juga yang bisa kayak gitu sekarang. Oke. Kalau Caca ada insight juga kah? Aku totally agree with Maria dan juga Syafi. Tapi aku punya satu hal yang aku pelajari dari satu orang yang sebenarnya ada di dalam Zoom ini, tapi aku tidak akan mention siapa orangnya. When we take a deep breath and we accept all of the tragedies that within our life, our flaws and our imperfections, dan apapun yang terjadi di hidup ini, everything not only happens for a reason, but we are as a human being, kita yang mengkontrol dan juga bagaimana sih caranya mengatur situasi ini sendiri untuk membuat kita menjadi lebih tidak pressure dan juga memiliki alternatif solusi untuk melakukan itu semua menjadi bahagia. Jadi salah satu hal yang aku ingin sharing hari ini adalah mungkin setiap manusia memiliki perbedaan ya, pemikiran dan otak masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan diri kita sebagai Neil Armstrong. Tapi Neil Armstrong dan juga beberapa saintis memiliki pemikiran yang ibaratnya, kalau kalian pernah nonton film Lucy, mungkin pemikiran mereka bercabang sebanyak itu, sebarcode itu. Jadi yang aku bisa memberikan sebuah feedback adalah ketika pemikiran itu semua datang, keep in silent, take a deep breath, dan selain take a deep breath dan keep in silent, kalau itu semua tidak berguna dan berdoa pun tidak berguna, coba cari solusi. Dan juga seseorang tidak perlu pacar, karena berhubung saya jomblo, bukannya promosi nih, maksudnya karena kalau misalkan kita belum menikah atau kita belum memiliki partner hidup, kita kan sendiri di atas kasur dan di kamar ya. Kita harus menemukan solusi pribadi kita sendiri untuk mendapatkan inner peace itu semua.
Kalau olahraga tidak cukup, berdoa belum cukup, mendapatkan meditation relief yang ada di YouTube ataupun aplikasi yang kita install belum cukup, coba deh benar-benar berbicara dan berkomunikasi kepada diri sendiri, meminta inner peace, dan juga berbicara, benar-benar berbicara dan asking to your own selves, you will be okay, you will be good, everything's going to be okay, every problems have its own solutions, and every problems has going to be solved. Oke. You don't have to be worried about. Oke, keren. Nah, itu tadi mungkin ini udah lumayan banyak ya kita ngobrol dari tadi. Ini kalau gue mau ngingetin partisipan aja, kalau udah ada pertanyaan nih pengen nanya, boleh langsung di chat di kolom chatnya kita, atau nanti bakal ada sesi tanya jawab, kalian bisa ngobrol langsung sama kita juga. Nanti ntar dibantu sama teman-teman co-host buat di open mic-nya sama videonya ya. Mungkin gue mau ini juga ya, promosi dikit juga kali. Travel Life nanti bakal ada program nih, teman-teman partisipan. Jadi mungkin bisa dilihat nanti, kita bakal ada virtual escape, Zero Waste Tour to Mount Semeru. Itu nanti adalah kerjasamanya Travel sama Sebumi juga. Nah, nanti kalian tuh bakal diajak buat jalan-jalan nih, mendaki puncak ke Gunung Semeru, sekitar 60-90 menit aja dari rumah doang. Kalian bisa coba experience naik ke Gunung Semeru tuh. Nah, dengan ngikutin virtual tour itu, nanti kalian juga bisa pay as you wish, kalian bisa ikutan donasi, yang nanti dananya tuh bakal dikasih ke Waste Management Project Masyarakat Ranupani, yang nanti dikelola sama Seva dan KKL. Jadi, kalau penasaran, tertarik, juga bisa langsung aja nih, cabut ke, nanti, abis ini ya, jangan sekarang cabutnya. Abis kita session, jangan sekarang cabutnya. Nanti bisa ke Instagramnya travel.co atau ke website kita langsung, nanti bisa lihat paketnya di sana. Oke, gue balik lagi nih ke ladies. Ntar gue kelamaan hilang gitu kan, tiba-tiba dikomentarin. Tapi lanjut, oke, forget it. Gue mau nanya nih, ya kita tadi udah ngobrolin masalah, banyak banget lah ya kayaknya ya, masalah gimana kalian bisa recover, terus mungkin ada tips nggak sih dari kalian buat teman-teman gitu? Mungkin sekarang masih still trying to figure out gimana caranya gue bisa kembali memperbaiki diri ya kali, trying to settle gitu dengan keadaan saat ini. Gimana caranya? Mungkin mereka masih beradaptasi gitu. Ada nggak sih tips dari kalian masing-masing? Mungkin dari Syafira dulu bisa mulai. Well, kalau dari gue tips sih tadi kan kayak kayaknya I've mentioned a few kan, yang kayak kita coba be more mindful and grateful of kayak the smallest things. Tapi kayak I just remembered that I recently just read a very interesting article. Katanya tuh kalau misalkan kita bisa if we accept challenges with a little sense of humor, itu bisa kayak it helps kita untuk lebih proses our challenges gitu. Kayak katanya kalau misalkan kita we laugh at our problems, tapi nggak bermaksud nggak doesn't mean kita nggak take it seriously ya. Tapi itu kayak lebih kayak life is too short untuk yang kayak terlalu nge-stressing over kayak masalah itu. Kita dengan kayak add humor to it, kita tuh jadi bisa lebih solve the problem with more calm manner gitu loh, daripada kita yang kayak tegang gitu. Emang pas kayak gue coba praktis kayak mana bisa kalau lagi ada masalah terus gue ketawa gitu kan. Itu emang kayak senyum dulu. Cuman kayaknya lebih kayak subconscious kalau misalkan ada masalah kayak kita coba untuk senyum gitu, jadi kayaknya otot-otot kita semua tuh jadi nggak tense gitu loh. Jadi kita yang bisa lebih kayak relax gitu. Iya, mungkin Mariana juga lebih tahu kalau misalnya Mariana lebih tahu yang kayak soal kayak begitu. Udah, langsung kita lempar ya, coba Mariani mungkin ada yang bisa di-sharing ke teman-teman rutinitas kayak lebih kayak apa relax tuh? dalam menghadapi masalah gitu. Ya kalau aku bilang sih yang tadi itu sih yang self healing itu ya. Ya kalau guru-guru self healing bilang kan ya sadarilah segala rasa dan emosi yang timbul yang timbul di diri kita. Jadi jangan kita sangkal gitu. Jadi ya udah diakui dan diterima. Jadi mulai dari situ kita mencoba untuk menerima apa yang terjadi, mencoba mencintai diri sendiri dulu sih gitu. Karena kalau misalnya kita juga udah nggak seneng sama keadaan kita, diri kita sendiri, gimana mau kita mau bangkit gitu kan. Lalu ya
from my background untuk dari Yin Yoga, kita kan juga belajar semua emosi yang kita terima, yang kita rasakan itu semuanya kan sebenarnya tersimpan di dalam tubuh, di dalam connective tissue, jadi jaringan-jaringan halus yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu berpengaruh sama imun tubuh, sistem kekebalan tubuh kita. Jadi apapun mungkin secara tidak sadar yang kita rasakan itu akan menumpuk sekian lama, kita pendam emosi segala macam. Ya kalau misalnya kita coba release, relax, ya mungkin kalau ngomongnya kayaknya ini ya klise ya, terlalu teori gitu kan. Tapi memang nggak gampang. Tapi ya sesuatu yang nggak gampang itu kan pasti ada di depan sana, pasti dapatnya bagus lah, dapatnya indah lah, kurang lebih seperti itu. Okay. Kalau aku sih ya coba dengan kayak tadi meditasi atau ya itu bicara sama diri kita sendiri yang tadi Caca bilang, atau duduk aja 5 menit dengerin musik yang kita suka atau coba fokus sama nafas. Itu aja sih kalau aku sih tipsnya. Kalau dari Caca gimana? Martin Luther King, I think it's everyone's idol, right? Everyone said our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Itu benar-benar salah satu quotes dan juga motivasi hidup di mana when we are in silent about a lot of things, kita bukannya menjadi seorang victim ataupun menjadi seseorang yang tidak menerima situasi. But in our silence, when we know a lot of things that matter, we actually having one time for ourselves to cherish and value ourselves to one and another. And second, we actually urge apa yang sedang terjadi dalam sekitar hidup kita, namun kita tidak ingin memberikan reaksi buruk ketika kita memiliki perasaan ataupun dalam situasi yang tidak baik. Dan yang ketiga, when we are in silence, we actually bettering ourselves and we actually battling our personal feelings to be more in peace. Jadi menurut aku pribadi, what we actually can really do as a human beings, enjoy the process, accept all of the uncertainty, terima setiap hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pertanyakan ataupun kita bisa jawab, tetap lakukan ataupun kembangkan apa yang bisa kita lakukan, entah itu bisnis, entah itu percintaan, yang mungkin tadinya mau nikah tapi tertunda, atau mungkin ketika hal-hal, sorry ya jadi receh, atau mungkin hal-hal yang tadinya kita sempat nggak pede nih buat showcase diri kita kalau ternyata kita jago nyanyi, kita jago masak, atau kita sebenarnya itu bisa menjadi seorang bukan instruktur yoga sehebat Mariani, tapi sebenarnya kita bisa memberikan sebuah positive message atau sebuah positive content untuk orang yang melihat sebagai seseorang yang menjadi motivasi untuk olahraga. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang harus kita garis bawahi, jangan sampai kejadian-kejadian nih kita menjadi seseorang yang ternyata under influence atau seseorang yang ternyata tanpa kita sadari kita tuh sebenarnya better than that, tapi karena pressure diri sendiri kita jadi membuat diri kita se-meaningless itu. So I hope all of person who join this and me yang ngomong seperti ini, kita sama-sama membawa perubahan yang baik dalam situasi pandemi ini untuk menjadi lebih baik diri kita, diri orang lain sekitar kita, dan juga jangan sampai terbawa suasana, karena beneran deh, mungkin situasi ini uncertainty, but doesn't mean it's going to be less. Even if it's going to be less, kita masih punya Zoom, kita masih memiliki ways yang tadi dibicarakan untuk mengantisipasi, dan kita masih memiliki hati satu sama lain untuk terbuka dan bicara, sharing perasaan maupun pekerjaan. Semuanya punya solusi. That's it, Arga. Thank you. Oke, thank you, Caca. By the way nih guys, kita ternyata, gue pun tidak sadar, we already hit the marks. Kita udah kelewatan beberapa menit. Iya, jadi tapi nggak apa-apa. Teman-teman juga pasti senang dengar kalian ngobrol, kan kita ngobrol. Mungkin gue mau nanya ini deh, kalian bertiga-tiganya nanti kan gue denger nanti bakal ada movement di Shine juga ya.
Nanti kalian bakal ada kelas masing-masing nih di Shen. Mungkin bisa diceritain dikit, nanti kira-kira kalian bakal ngapain sih bareng program Shen yang bisa diikutin sama teman-teman. Mungkin masih butuh ngobrol juga sama kalian. Syafira, bisa ceritain dikit? Iya, kalau gue kan karena gue sekarang lagi exploring tentang sustainable fashion kan, kayak in sustainable industry gitu. Jadi gue akan classes-nya kayak gue udah bikin kayak rancang yang nanti di mana gue bisa bikin workshop and upcycling baju. Kayak kemarin gue juga baru produksi masker dari upcycled fabrics. Jadi kayak sisa-sisaan fabrics itu kan kayak fabric waste itu kan salah satu waste yang paling banyak juga kan, kayak di kontribusi waste paling banyak juga. Jadi kayak bisa kayak workshop upcycling atau recycle, kayak di Bali gitu kan banyak kan juga kayak dari waste gitu kita bisa jadiin apa. Sama mungkin kita juga nanti ada collab sama instructors juga yoga, karena kan itu juga related dengan kayak my brand yang kayak yoga outwear gitu. Nanti kita bisa ada online yoga atau pilates class gitu-gitu sih paling kalau dari gue. Oke, kalau dari Caca, ntar bakal ngapain nih kira-kira bareng program Shine? Ada satu yang belum sempat aku singgung atau bicarakan karena aku belum percaya diri. Mungkin kalau Syafira udah lebih settle dan prosesnya lebih oke. Tapi ada salah satu hal yang ingin aku dedikasikan bukan cuma untuk diri aku sendiri. Call me I'm a weirdo. Tapi aku percaya sekali kalau setiap sustainable solution, alternative products, it could be shampoo or even our drink cup or even this one that we decorate inside our room buat naro pulpen atau naro dried flowers. Jadi aku sempat kepikiran nih, sebenarnya bukan karena COVID-19 juga sih, sebelumnya aku udah kepikiran untuk launch my brand. Itu untuk sustainable alternative products, but I'm not going to share anything that haven't really in 100% progress. Tapi yang aku ingin sharing adalah mungkin beberapa hal yang kita bisa sama-sama dukung untuk kebaikan lingkungan bersama, hal-hal kecil. Dan salah satu halnya untuk travel life experience online nanti, aku pengen ngebawa sedikit hal, sebenarnya tuh banyak sekali loh DIY home products yang apalagi cowok kan suka banyak mager niga. Itu sebenarnya kenapa gitu ya? Kok gitu ya? aku segmennya ke cowok nih, gue tembak. Wow, oke. Baik. Cowok kan suka males ya, maksudnya ketika kita bikin infused lemon water atau infused orange or apple, ya udah waste fruitnya gue buang aja. Sebenarnya enggak, kita tuh bisa bikin peel orange or peel lemon ataupun buah apel. Itu ada dua hal yang bisa kita buat. Kalau peel orange and peel lemon itu kita bisa bikin jadi disinfektan. Itu nanti kita bisa bersihin bener-bener untuk kitchen sama bathroom buat toilet. Tinggal di spray. By the way, ini udah gue masukin ke dalam sini. Ini bekas makeup. Ini semua para perempuan yang ada di sini pasti tahu yang namanya Finish Matte Spray. Kita sempat buka tapi botolnya gue rubah ke sini. Dan yang kedua, kan cowok suka mager kan, kayak gue habis beli baju segala macam, punya box gini gitu, mau diapain? Sebenarnya banyak kok box-boxnya aja kita bisa bikin jadi dekoratif produk. Jadi travel life experience, I want not educate at all, but I want the sharing and also receiving and give a lot of things that we can communicate. Apa sih kira-kira yang sebenarnya di rumah sendiri zero waste management kita bisa dilakukan? Turns out not to be an arts thing, tapi bisa berguna selain decompose. Karena nggak semua cowok suka decompose. I knew it. Like literally, not every boys love decompose. Jadi nggak semua ya. Selain decompose, apa aja sebenarnya yang bisa kita lakukan? So I'm going to share it on Travel Life Experience called Zero Waste Management /DIY at Home. Marian, ini boleh tuh di-share juga kelasnya kira-kira gimana nanti? Ya, yang pasti aku akan share tentang Yin Yoga. Jadi Yin itu kalau misalnya mungkin banyak yang belum tahu,
Yin yoga itu satu yoga yang sangat slow pace, jadi kita tidak akan banyak bergerak. Jadi satu pose biasanya kita akan tahan 2 sampai 5 menit. Jadi dan targetnya itu bukan untuk muscles, bukan seperti yoga kebanyakan. Jadi targetnya itu lebih untuk connective tissue. Jadi semua lebih ke, kita juga belajar tentang traditional Chinese medicine, emosi-emosi yang bekerja di dalam tubuh kita. Oke. Ya, oke. Tuh, jadi buat partisipan, kalau misalkan yang penasaran, ditunggu nanti mereka bakal ada kelas di Shine programnya. Nah, sebelum kita masuk Q&A, gue ada satu pertanyaan terakhir. Last but not least, you can keep it short. If you're given one wish, kalau kalian dikasih satu nih, yang bakal dikabulin, kira-kira kalian bakal minta apa nih? Entah, terserah, boleh along the way COVID ini, sampai kita nggak tahu kapan, atau nanti after COVID, apa yang bakal terjadi. Mungkin Syafira deh, boleh duluan. Tahu gimana? Gimana? Ya. Kalau kalian dikasih satu, kalian boleh punya satu harapan yang bakal dikabulkan nih nanti. Selama ini one wish, kalau kalian punya one wish yang pengen dikabulin terkait COVID ini, atau misal ada harapan gitu setelah COVID berakhir, atau nanti selama COVID ini, apa ada nggak? Okay, of course vaksin. Dan yang kedua, kayak I hope kayak now that everyone is realizing what's important for them, what really matters, kayak semoga kita bisa stay menjalani kehidupan yang seperti ini gitu loh. Jadi yang kayak yang hal-hal yang kayak nggak pentingnya, kurang pentingnya udah tetap ditiadakan. Jadi fokus on what matters gitu. Oke. Dari udah belum? Udah belum? Udah. Oh, udah. Gue kira masih lanjut lagi tadi. Sorry. Gue agak mulai latensi sinyal gue juga ya. Oke, bisa lanjut ke Caca. I hope ada dua nih ya. Before and during this quarantine or COVID-19, kita semua bisa memvalue diri sendiri dan juga orang lain ataupun situasi yang tidak bisa kita kontrol menjadi sebuah kreasi untuk bangsa Indonesia. And after this COVID-19, I really hope semuanya bisa sadar dan juga semuanya bisa mengerti bahwa setiap individu maupun alam membutuhkan bantuan diri kita. Sekecil-kecilnya diri kita, even if we are not a celebrity, if we are not an influencer, or whatsoever people calls that, we have an impact for our world. So I hope that everyone's after this COVID-19 can get along with their new life, but also still playing safe, and also consider that every mental health and every surroundings they have, and also our planet can be their biggest concern, not only the life that they're living. And I hope everyone's is on in peace. Karena gimana pun juga, tanpa peace, kita semua tidak akan pernah hidup, dan tanpa peace, kita semua tidak akan bisa value diri ataupun aspek lainnya. Thank you. Oke, Mariani. Ya, kalau aku mau mulai dari, kalau tadi kan Caca agak berpikirnya besar, kalau aku coba mulai dari diri sendiri, nanti akan berpengaruh ke lingkungan gitu ya. Jadi ya, I hope dengan kondisi during tough condition gitu, kita juga semakin kenal sama diri kita sendiri, semakin tahu kelebihan sama kekurangan diri kita sendiri, and you try to reconnect to yourself, reconnect to your roots. Jadi yang selama ini kita sibuk dengan kegiatan di luar, kerjaan gitu. Jadi kita punya waktu untuk lebih mengenal diri kita, lebih dekat sama orang-orang di sekitar dengan keluarga gitu. Jadi ya, dan semoga setelah ini berakhir itu tetap ada di diri kita dan di orang-orang juga gitu. Jadi semua saling menjaga dari mulai dari diri kita sendiri, how to love yourself, how to self acceptance-nya. Jadi mulai dari 1 orang, 2 orang, semakin lama kan semakin banyak gitu. Jadi and then to keep your peace inside. Oke.
Nah, kita kayaknya udah lama banget ya ngobrol. Makasih banget juga tadi buat wish kalian. Semoga yang lain mengaminkan juga, jadi dikabulkan. Nanti makin banyak yang dengar kan makin bagus. Kita bakal masuk ke Q&A bentar lagi. Tapi gue mau ngingetin juga nih buat teman-teman partisipan. Mungkin ada yang baru gabung juga. Nanti itu Travel Life bakal ada program Virtual Escape Zero Waste Tour to Mount Semeru. Jadi lo bisa ikutan virtual traveling itu, nanti lo bisa ngerasain gimana serunya naik ke puncak Gunung Semeru. Dan kalau lo ikut itu, lo bisa kasih donasi pay as you wish yang bakal dikasih ke Waste Management Project Masyarakat Ranupani yang dikelola sama Saver dan KKL. Itu nanti adalah program kerjasama antara Travel.co dan juga Sabumi. Nah, kita masuk ke question and answer ya sekarang. Coba kita lihat dulu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin bisa raise hand atau mungkin juga bisa langsung ngetik di chat, Kak, saya mau ngomong nih, gitu. Bisa juga. Nah, ini Nanti ada dibantu. nih dari Dindi Claudia. Nah, itu udah ada ya di chat ya? Share nggak satu dari sekian banyak kegiatan yang selalu dilakukan oleh kakak-kakak sekalian untuk kontrol stres atau mood kita di tengah situasi yang nggak menentu ini? Tuh, jawab, Cak. Kok Ya, gue lu lagi udah bacain ya sekalian yuk. Apa? Kalau dari lu gimana? Oke. Tadi seperti yang aku udah sharing juga ya, Din, find our own way. Karena setiap individu tuh berbeda-beda. Mungkin hari ini aku bisa bilang ke kamu kalau aku bisa nelfon seseorang yang aku percaya untuk membantu lebih menerangi atau lebih memberikan inner peace ke diri aku, atau aku lari ke olahraga. Aku suka banget yoga atau pilates dengan lagu contemporary dance untuk menenangkan hati aku. Bukan berarti seorang Dindi Claudia merasakan yang sama. Jadi kalau aku bisa memberikan sebuah feedback di tengah situasi ini adalah, please embrace and accept every uncertainty. Dan kamu jangan pernah ketika melihat social media, when you are looking at models, when you are looking at your friends or everyone's yang kayaknya hidupnya lebih baik daripada kamu, jangan pernah menganggap itu sebagai sesuatu, oh hidup mereka kayak gini ya. Don't be. Just live your life, embrace yourself, accept all of the flaws, and accept uncertainty. Jangan pernah compare diri kamu dengan orang lain. Dan ketika kamu tidak pernah meng-compare diri kamu dengan orang lain, jangan pernah menganggap masalah di hidup kamu itu tidak akan pernah terselesaikan. Karena sebenarnya masalah pasti datang akan ada solusinya. So don't be sad. Nonton aja film sesuatu yang kamu suka. Kalau kamu nggak suka nonton film, kamu bisa dengerin playlist yang bisa membahagiakan kamu. Kalau kamu nggak suka dengerin lagu, kamu bisa membaca buku yang bikin kamu bahagia. Kalau kamu nggak suka baca buku, kamu punya alternatif lain yang kamu bisa lakukan. Yeah. Thank you for asking, Dini. Yang lain, ada yang mau juga jawab? Mungkin ada yang mau ditambahin? Ya kurang lebih sih sama Caca ya. Cari sesuatu yang kita suka dulu, karena kan kalau kita ngerjain sesuatu yang kita suka, pasti ngerjainnya juga dengan senang hati gitu. Dan balik lagi ke self-healing, konsep self-healing itu. Pokoknya sadari aja semua yang timbul. Jadi rasa sedih, rasa senang gitu. Jadi itu jangan disangkal, do not deny gitu. Jadi akui dan terima, karena apapun yang baik dan buruk pasti itu kan berlalu. Gitu aja. Oke. Safira mau ditambahin juga? Siap? Safira kayaknya ini ya, nge-freeze ya? Iya ya. Safira. Safira is freezing, I think. Dia freezing ya. Oke deh. Ini Zul juga nanya nih. Ya, Zul nanya. Dia nanya gini. From Jakarta perspective, how do you feel Jakarta city has benefit from everyone, WFH and lockdown? Is it a blessing in disguise? Mungkin bisa dijawab. Siapa nih? Yang punya insight? Mariani? Caca? Mariani, I think, has sharing a good sentence about blessing in disguise. Iya. Oh, mungkin iya Mariani tuh. Bisa. Ya. Dia sempat ya, jadi kalau ngomongin dari Jakarta perspektif,
Coba ya, aku memposisikan diriku sebagai orang yang tinggal di Jakarta. Masalah dia di Bali sekarang. Tadi gue udah ngeliatin Caca gitu kan. Caca nunjuk kemarin ya, udahlah. Oke, mungkin gini. Jangan cuma Jakarta gitu ya. Jangan cuma Jakarta gitu. I'm going to answer it ya. Iya. From Jakarta perspective. I'm going to answer Zulkarnain Shafi. Working from home and lockdown. Is it a blessing in disguise? There's two perspective and point in life. When one, positive, and second is negative. It's like battery, like plus and minus. Yang satu positif adalah ketika kita menerima ini sebagai sesuatu hal yang sebenarnya ada waktu yang namanya recharge. Dan kita punya waktu untuk lebih mungkin resting, yang tadinya nggak punya resting, apalagi orang-orang produksi pasti paham yang namanya istirahat tuh 2-3 jam doang. Atau yang namanya orang yang suka tidak pernah lebih aware kalau sebenarnya kita tuh harus memiliki me time sendiri, entah itu pekerjaan ataupun me time dalam weekend or weekdays. Dalam COVID-19 ini kita jadi memiliki waktu senggang untuk itu. Dan sebenarnya yang lebih ke arah lockdown, is it a blessing in disguise or not? Sebenarnya blessing-nya adalah ketika kita memiliki waktu yang banyak spare time untuk diri kita. Tapi not a blessing-nya ketika banyak hal yang jadi tertunda atau pekerjaan yang menumpuk atau tidak bisa di-solve dan merugikan beberapa aspek ekonomi dalam Jakarta. Ini gue bukan jadi kampanye ya, tapi maksudnya pasti ada beberapa yang nonton ini our political and our social issues, especially for entrepreneurs, is really impacted by this COVID-19. Jadi kalau ditanya, kita sebenarnya tuh ada nggak sih lockdown blessing in disguise? 50-50. 50% how you handle it and how the company you work on or how the company that you build on has the message or has its own solutions. But at the same time, there are certain entrepreneurs, there are certain of employees, and there are certain of people that struggling with this lot of lockdown things. But back in one point, from me itself, lockdown or anything, apapun itu keputusan pemerintah ataupun mungkin pemerintah luar negeri yang lebih concern kepada Indonesia, it's better for all of us. Karena kalau kita semuanya insya Allah sehat dan kita semuanya juga nggak kenapa-napa, akan lebih baik untuk negara. Karena kenapa? Itu pasti menjadi suatu problematika masalah yang kita memiliki konklusi dan juga memiliki situasi di mana we are all going to be safe and we are all going to be okay even though it's uncertainty. So yeah, that's my answer, Zul. I'm so sorry for speaking up too long. But kalau bisa nambahin? Boleh dong. Oke, kalau misalnya kita bicara dari background-nya yoga, yin yoga yang khususnya, jadi selama ini kan orang Jakarta ya, aku juga pernah tinggal di Jakarta kan soalnya. Itu kan penuh dengan tekanan, stres, segala macam lah, kerjaan segala macam. Mungkin dengan kondisi ini kalau kita melihat dari sisi positifnya itu, ya itu tadi balik kita mengenal reconnect to yourself, reconnect to your roots gitu. Jadi mungkin dengan waktunya pandemik ini kita suruh di rumah, kita bisa lebih menggali potensi yang ada gitu. Jadi kan selama ini kalau misalnya orang-orang Jakarta penuh dengan tekanan, anxious atau worry too much gitu, mungkin punya penyakit lower back, itu kan berpengaruh sebenarnya kan dengan segala macam emosi yang diterima, tekanan-tekanan. Coba sekarang perhatiin lagi badannya gitu kan, apakah punya sakit-sakit di satu bagian, mungkin itu karena ada satu stress to your body. Jadi now this is the time how to release your emotion, how to release your stress. Jadi membuat badan kita kan juga dan pikiran kita juga tentunya lebih sehat gitu. Karena kan selama ini satu hal kalau misalnya kita melakukan olahraga yang kita pikirin kan cuma fisik. Benar satu hal dari bagian tubuh kita yang nggak pernah kita coba istirahatkan adalah your mind kan. Kadang-kadang kita tidur aja kita masih sebelum tidur besok harus ngadain ini, harus mengerjain ini. So I think within yoga you
we learn how to calm your mind, calm your pace in your life for a while. Jadi memberikan waktu sama diri kita dan pikiran kita. Gitu. Buat aku. Oke, thank you Mariani. Safira ada yang mau ditambahin juga kah? Atau udah? Sorry tadi nge-crash. Oh iya, gue baru sadar ya. Tadi sempat ngilang juga. Oke, nggak ada yang mau ditambahin, Safira? Ada nggak? Udah sih palingan. Udah ya, gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita udah lumayan lama ngobrol dari tadi. Macem-macem banget ya kita ya sebenarnya tadi. Kalau gua mau tulisin satu-satu juga sebenarnya ini udah penuh nih list gue sekarang. Tapi mungkin gue kalau boleh narik conclusion sebenarnya kita jatuhnya sebenarnya kalau gimana sih biar bisa mentally health lagi, gimana caranya kita bisa recover dari stresnya kita, pressure yang ada sih selama ini adalah sebenarnya belajar buat stop untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu lo pikirin gitu. Gimana caranya lo bisa mulai reconnecting sama diri lo sendiri lagi dan gimana cara mencintai diri lo sendiri dan hidup untuk diri lo sendiri dulu. Sekarang di keadaan yang ya kalau bisa dibilang lagi carut-marut banget sekarang. Tapi intinya adalah kalau dari gue itulah adalah gimana caranya lo bisa berhenti berpikir berlebihan dan gimana caranya lo bisa mulai mencintai diri lo sendiri. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau ditambahin dari konklusi gue yang gue sampaikan tadi, mungkin? Iya, gue tuh penasaran deh, Ga, dari kenapa? yang nonton. Ada nggak sih yang mau speak up? Jangan di-mute semuanya. Salah satu aja. Let us share anything, entah itu entrepreneurs atau employees kayak gue yang bekerja untuk orang lain. Is there anything? Atau bahkan mungkin orang yang nggak begitu hard worker, ada nggak sih sesuatu pesan ataupun pertanyaan atau message yang ingin disampaikan untuk kita semua? Tuh, ditantangin sama Caca tuh. Nggak bukan ditantangin. Iya, benar. Mungkin mereka punya cara yang berbeda kan sama kita bertiga gitu. Jadinya Oke. Ada yang pengen share dong? Kalau boleh di itu dong. Di unmute. Di unmute. Like Yohei or Hutama Halim, Alvin Wijono, Bernadetta, Denia Lindsay, Samantha, Ilham. I'm just really curious what all of you guys think. Dan ini bukan cuma kita sekedar bawelin tentang kehidupan kita bertiga aja, tapi aku ingin mendengar insight dari kalian semua. Anyone, guys? Lindsay, Yohei, Astrid, Dinda, Samantha, Ilham, Aldi Purnadi, Hutama Halim. Anyone want to speak? Ada yang mau ngobrol? Kah? Ada yang pengen disampaikan gitu? Or just sharing about your own activities or professions yang mempengaruhi selama COVID-19? Aku boleh deh sharing. Okay, finally. Thank you. Terima kasih. Yeay, tepuk tangan boleh. Astrid, thank you. Thank you juga. Aku diundang sama Zul tadi ikutan kelas ini. Pardon my face yang nggak make upan sama sekali. It's okay. Kita juga nggak make upan kok. Biasanya justru kalau lagi webinar pakai lipstick karena sekarang kalau keluar pakai masker. Jadi lipsticknya nggak gitu. Gimana? So, thank you insight-nya. Aku actually tadi ikutnya di bagian belakang aja gitu. Jadi tapi buat aku it's very good that knowing about your mental health during this COVID tuh juga penting juga gitu ya. Kalau tadi boleh sharing, I just have the realization kalau each moment we have power to choose gitu. So every single moment in your life is a moment to choose how we are going to respond. Jadi choose what you want to choose gitu. If you want to feel happy, you choose happy. If you want to feel peace, you choose peace. If you want to
iya, tapi memang it's not an easy thing to choose. You need to be present. You need to be in the now gitu ya. Not being afraid of what's next and not being fear of yesterday gitu. Dan itu ya emang melatihannya lewat Yin Yoga tuh apa namanya? Sebenarnya bukan apa ya? To be aware of what you're thinking. Gitu. Dan buat aku justru in this moment lucunya adalah I feel that I'm become more productive. Banyak banget yang dikerjain dan tiba-tiba jadi very kreatif gitu. Tiba-tiba kayak mau bikin ini ya, mau bikin itu ya gitu. Well, I don't know the result gitu ya, tapi kayak terbuka lebar opportunity-nya. In a way kita nggak bisa kemana-mana, but in other way kita bisa sangat kemana-mana karena sekarang teknologinya jadi canggih banget. Bisa terhubung dengan Mariani di Bali. Oh my god. Kemarin-kemarin kan nggak kepikiran doing Zoom gitu. Gitu. So for me it's a blessing. Gitu. Thank you. Udah, oh iya, oke. Udah, thank you. Asrin, makasih banget udah mau sharing. Iya. Mungkin ada lagi nih teman yang lain, teman-teman. Terakhir nih sebelum kita bisa ini istirahat, habis ini ada yang mau sharing lagi kah? Kalau masih ada, langsung aja di-unmute, boleh langsung ngobrol. Tadi kayaknya Samantha nyalain kamera tuh. Kalau mau ngobrol, ayo langsung, nggak apa-apa, langsung di-unmute. Oke. Halo semua, selamat malam. Terima kasih untuk sharingnya. Aku akan share sedikit aja ya kali. Karena semuanya udah diborong, bagus-bagus banget. Aku sih setuju gitu ya, bahwa kita mendapatkan hal-hal baru, malah sebenarnya lebih positif gitu. Dan kita juga harus, sebenarnya ini waktu kita untuk beristirahat, waktu kita untuk peace of mind-nya juga dapet gitu kan. Belajar mengalahkan diri sendiri gitu, nggak overthinking. Nah, aku suka juga tadi mungkin dan related gitu karena aku memang akhirnya belajar journaling gitu ya, aku tulis lagi gitu. Akhirnya belajar untuk menulis dan akhirnya apa ya, emosi-emosi aku tuh juga akhirnya tersampaikan kan gitu. Yang selama ini yang cuek aja gitu, sedih pun mesti sibuk, kerjaan mesti beres, target mesti kelar gitu. Sekarang ya aku bisa rasain sendiri. Terus kalau misalnya lagi ada kemarahan, kesedihan, lagi bingung apa segala macam, aku bisa ya menuliskan itu semua. So it's good for me gitu ya, to connect with myself. Gitu sih. Oke, I'm gonna start nulis juga. Oke. Thank you semua. Oke, makasih ya Samantha. Oke, kita tepuk tangan dulu buat kita semua deh hari ini. Yeay. Makasih yang buat yang udah mau sharing, Astrid sama Samantha. Juga teman-teman lain mungkin kita masih ada yang pengen sharing lagi, cuma sayang banget nih kita we hit the mark, sayang banget waktunya udah habis. Itu udah kelewatan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena seru juga. Dan gue makasih banget buat yang udah gabung hari ini, partisipan semuanya, juga yang udah mau ngobrol bareng gue hari ini sih ada Caca, ada Syafira, ada Mariani. Makasih banget sekali lagi semuanya udah ngobrol bareng kita. Buat teman-teman partisipan, kalau pengen ngobrol lebih lanjut sama mereka bisa dong di follow IG-nya atau nanti kalian bisa ikutan kelasnya kita, kelasnya mereka, maksud gue bukan kita. Gue nggak buka kelas. Nanti bisa ikutan kelasnya mereka di Travel Live, bisa cek dari Instagram kita, ditungguin nanti kejutan dari mereka, atau bisa langsung ke website kita. Oke, after all, karena kita udah selesai hari ini, gue makasih lagi semuanya, dan dadah. Makasih semuanya. Bye-bye. Thank Makasih you. banyak. Sama, Mariani. makasih. Thank Thank you semuanya. Thank Thank you, Travel. Thank you Azul. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Ye tirame.